Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Perkenalkan, saya Eli Agung dari kelompok 7 menyampaikan program Umat Saling Menyapa Rabu 27 Mei 2026. Semoga tayangan ini menjadikan berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar perenungan firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai orang tua, tentu kita ingin anak-anak kita menjadi orang yang sukses dengan talenta di bidangnya masing-masing. Untuk menuju kesuksesan, tentu tidak lepas dari pendidikan, khususnya di pendidikan dasar. Di pendidikan dasar, anak-anak tidak hanya dididik untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung, tetapi banyak aspek yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Pendidikan dasar ditempuh selama 6 tahun penuh dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertanyaannya adalah, apakah selama anak-anak kita mengenyam pendidikan dasar ini sudah bisa dikatakan sukses dalam cita-citanya? Belum, Bapak Ibu Saudara. Dalam menempuh pendidikan dasar, mungkin nilai rapor anak-anak kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah kemudian kita anggap anak-anak kita gagal dan harus dihentikan saja pendidikannya? Tentu tidak juga, Bapak Ibu Saudara. Semuanya belum berakhir. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus ditempuh oleh anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita tetap harus mendorong anak-anak kita untuk menyelesaikan pendidikannya. Demikian juga di dalam pendidikan kehidupan, kita mempunyai rencana yang menurut kita sudah baik. Kita merencanakan pekerjaan, pendidikan, keluarga, pelayanan, bahkan masa depan dengan sangat matang. Namun tidak jarang yang terjadi justru berbeda dari harapan kita. Apa yang kita impikan gagal, apa yang kita harapkan tertunda, dan jalan hidup terasa tidak sesuai dengan doa kita. Dalam keadaan seperti itu, manusia mudah kecewa kepada Tuhan. Kita mulai bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa jalan hidup saya berbeda dengan keinginan saya? Melalui firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8, Tuhan mengingatkan bahwa rancangannya berbeda dengan rancangan manusia. Jalan Tuhan tidak selalu dapat dipahami oleh pikiran kita, tetapi selalu membawa kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Pikiran manusia terbatas, tetapi Tuhan Maha Tahu. Manusia hanya melihat hari ini, tetapi Tuhan melihat masa depan. Kita sering mengambil keputusan berdasarkan emosi, keadaan, dan keinginan sesaat. Namun Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kadang kita menganggap kegagalan sebagai akhir, padahal bagi Tuhan itu adalah proses pembentukan. Yusuf dalam Alkitab pernah dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara. Secara manusia, hidup Yusuf tampak hancur. Tetapi ternyata semua itu adalah jalan Tuhan untuk mengangkat Yusuf menjadi pemimpin di Mesir
dan menyelamatkan banyak orang. Apa yang manusia anggap buruk bisa dipakai Tuhan menjadi berkat. Jalan Tuhan tidak selalu mudah, tetapi selalu benar. Banyak orang ingin jalan hidup yang mudah dan cepat. Namun Tuhan sering membawa kita melewati proses. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita, tetapi juga membentuk karakter kita. Emas dimurnikan melalui api. Demikian juga iman dimurnikan melalui ujian. Ketika doa belum dijawab, mungkin Tuhan sedang mengajar kita sabar. Ketika pintu tertutup, mungkin Tuhan sedang melindungi kita. Ketika kita harus menunggu, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Jangan menilai kasih Tuhan hanya dari keadaan yang nyaman. Kadang justru melalui air mata, Tuhan sedang bekerja paling besar dalam hidup kita. Belajar percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti tetap beriman meskipun belum mengerti. Iman bukan hanya percaya saat keadaan baik, tetapi juga tetap berharap ketika keadaan sulit. Seringkali kita ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan terlebih dahulu. Padahal Tuhan meminta kita berjalan selangkah demi selangkah bersamanya. Seperti seorang anak kecil yang menggandeng tangan ayahnya saat berjalan di tempat gelap. Ia mungkin tidak tahu jalan di depan, tetapi ia tenang karena percaya kepada ayahnya. Demikian juga hidup orang percaya. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu Tuhan memegang hidup kita. Rancangan Tuhan selalu membawa damai. Tuhan tidak pernah merancang kehancuran bagi anak-anaknya. Walaupun jalan Tuhan terkadang berbeda dari keinginan kita, tujuan akhirnya adalah kebaikan dan keselamatan. Mungkin hari ini ada yang sedang kecewa, ada yang sedang menunggu jawaban doa, ada yang sedang merasa gagal, ada yang sedang kehilangan harapan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, tetap percaya, Tuhan sedang bekerja. Apa yang belum kita mengerti hari ini, suatu saat akan kita pahami sebagai bagian dari rencana Tuhan yang indah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, tetapi marilah kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Karena rancangan manusia bisa salah, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ketika jalan hidup terasa berbeda dari harapan kita, jangan buru-buru untuk putus asa. Tuhan tetap memegang kendali. Ia mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita belajar berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikian program Umat Menyapa yang bisa saya aturkan. Semoga